Perhatikan gabus supaya nggak menunggu terlalu lama. Siap Bu. Bu. Pokoknya yang sudah siap duluan saya masukkan Bu. Mas Jovan. Sekarang siapa nomor 1? Nomor 5 itu Nur Azizah Bu. Nur Azizah. Ya Bu. Nur Azizah. Nah ini. Nur Azizah ya, Mbak Nur Azizah. Selamat datang Pak Mentor. Pak Mentor. Agus. Mbak Azizah, Pak Mentor asmani itu? Nur Azizah, Pak. Asmani Pak Mentor? Pak Agus Budiarto. Oh, nggih. Bagus, nggih. Nggih. Selamat datang, Gus. Ya, masih diambil. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Agus sebagai mentornya Mbak Azizah, yang terhormat Ibu Kenti, yang dalam ini nanti akan sebagai penguji, dan Mbak Nur Azizah sendiri yang sebentar lagi akan mempresentasikan. Baiklah, agar senantiasa mendapatkan perlindungan, bimbingan Allah SWT, marilah acara presentasi hari ini untuk rancangan aktualisasi kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih yang terhormat Pak Agus sebagai mentornya Mbak Azizah. Nanti kami mohon testimoni Bapak setelah Mbak Nur Azizah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Sekiranya sudah setujui, mungkin ada beberapa hal yang kurang, dan mungkin nanti akan difasilitasi dari lembaga, maka pada saat nanti setelah presentasinya Mbak Azizah, Pak Agus untuk memberikan testimoninya. Dan selanjutnya nanti dilanjutkan dengan saran-saran perbaikan kalau ada dari penguji yaitu Ibu Kenti. Dan untuk saat pertama ini 10 menit kami persilakan, sekitar 10 menit ya Mbak Azizah, kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Kami persilakan Mbak. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Penguji Dr. Randa Rina Gantiana MSI, Bapak Coach Insinyur Subangkit Mulyono MED, serta Bapak Mentor Pak Agus Budiarto SH. Nah, pada pagi hari ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Azizah dari kelompok 35, nomor absen 5. Angkatan 35, saya bertugas di Dinas Sosial PPPA Kota Madiun. Nah, Dinas Sosial PPPA Kota Madiun sendiri terletak di Jalan Salak nomor 51 Kota Madiun, mempunyai visi terwujudnya kesejahteraan sosial dan tercapainya masyarakat sadar perlindungan perempuan dan anak. Nah, saya sebagai pekerja sosial mempunyai tugas yaitu melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, evaluasi, terminasi, dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut di mana tugas dan fungsi saya tertera pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 2020. Nah, untuk isu yang saya ambil dari Dinas Sosial sendiri yaitu penumpukan berkas santunan kematian Kota Madiun karena adanya misinformasi. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan pemberian santunan kematian Kota Madiun ini ada pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 88 Tahun 2020, kemudian diubah pada Nomor 25 Tahun 2021 Peraturan Wali Kota. Nah, dari setelah diundangkannya peraturan tersebut, ternyata antusias masyarakat cukup tinggi dilihat dari berkas yang masuk pada Dinas Sosial mulai bulan Januari sampai dengan Mei. Ada 100 lebih berkas yang masuk. Nah,
ternyata dari setiap bulannya, dari berkas yang masuk kemudian yang dicairkan, ada beberapa berkas yang bermasalah setiap bulannya. Januari ada 21, Februari ada 20, Maret ada 29, April ada 9, Mei ada 24 berkas. Nah, dari isu tersebut kemudian dianalisa menggunakan APKL dan USG itu tadi, kemudian bisa diambil judul upaya pengurangan penumpukan berkas santunan kematian melalui sosialisasi berkas memenuhi syarat dan layanan konsultasi via WhatsApp di Dinas Sosial PPPA Kota Madiun. Nah, dari judul itu nanti akan dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan langsung terkait isu rancangan aktualisasi. Nah, tahapan kegiatannya berupa mendeskripsikan isu-isu yang ada di lingkungan dinas sosial, menampilkan data dan fakta dari setiap isu, melakukan diskusi terkait isu yang akan dijadikan rancangan aktualisasi, tercapainya kesepakatan isu yang akan dijadikan rancangan aktualisasi itu outputnya. Terus berikutnya output yang diharapkan tersaji data yang faktual dari isu yang akan dijadikan rancangan aktualisasi, tercapainya kesepakatan dan persamaan persepsi atas core isu yang harus dipecahkan, terverifikasi dan tervalidasi bahwa core isu layak diselesaikan, tersampaikan hasil konsultasi. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun materi sosialisasi. Tahapan kegiatannya menyiapkan materi sosialisasi, membuat materi dalam bentuk poster. Output yang diharapkan yaitu tersedianya materi sosialisasi dan tersedianya poster sebagai sarana sosialisasi, media sosialisasi. Yang ketiga, membuat nomor WhatsApp khusus untuk konsultasi kematian. Nah, ini nanti harapannya kita bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya. Nanti tahapan kegiatannya menyiapkan nomor khusus, lalu menyebarluaskan nomor pelayanan khusus tersebut pada media sosialisasi. Output yang diharapkan yaitu tersampaikannya persyaratan yang memenuhi syarat bagi pemohon santunan kematian, terciptanya solusi bagi pemohon yang ada kendala sehingga berkas bermasalah atau tumpukan berkas yang bermasalah itu berkurang. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan konsultasi hasil pembuatan materi sosialisasi. Tahapan kegiatannya menunjukkan materi sosialisasi yang sudah dibuat, dilihat lagi kekurangannya, jika memang ada kekurangan ditambahkan. Output yang diharapkan yaitu tersedianya materi sosialisasi yang layak dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kegiatan yang kelima yaitu mengunggah materi sosialisasi di akun media sosial. Dengan tahapan mengunggah materi sosialisasi ke akun media sosial dan menyebarluaskan materi sosialisasi ke seluruh kelurahan. Output yang diharapkan yaitu tersebarnya materi sosialisasi dan nomor kontak untuk konsultasi santunan kematian masyarakat. Yang kedua, masyarakat mengetahui berkas yang memenuhi syarat. Yang ketiga, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan persyaratan yang mungkin kurang jelas. Dan yang keempat, poster dapat disebarluaskan. Kegiatan yang ke-6 yaitu melakukan evaluasi dari kegiatan konsultasi dan sosialisasi yang kita lakukan. Tahapan kegiatannya itu melakukan evaluasi apakah poster yang sudah disebarluaskan diterima masyarakat atau tidak. Dan yang kedua, melakukan evaluasi dari kegiatan konsultasi online itu. Output yang diharapkan yaitu mengetahui respon masyarakat apakah mereka sudah menerima informasi secara utuh persyaratan-persyaratan santunan kematian dengan jelas dan terminimalisirnya masalah penumpukan berkas. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan melakukan konsultasi kepada mentor atas hasil pelaksanaan yang dilakukan, lalu melakukan konsultasi kepada coach atas hasil konsultasi dengan mentor, dan menyusun laporan pelaksanaannya. Output yang diharapkan yaitu tercapainya kesepakatan hasil pelaksanaan untuk ditulis dalam laporan, dan harapan yang terakhir yaitu tersusunnya laporan hasil kegiatan aktualisasi yang sesuai dengan standar penulisan laporan. Dari materi kegiatan tersebut akan disusun dalam berupa jadwal kegiatan, yaitu mulai dilakukan setelah distance learning ini ditutup atau mungkin bisa dilakukan besok, yaitu minggu ke-4 dan minggu ke-5, lalu menyusun materi sosialisasi dijadwalkan pada minggu ke-5, membuat nomor WhatsApp khusus untuk konsultasi santunan kematian pada minggu ke-5 tanggal 30, lalu melakukan konsultasi hasil pembuatan apakah sudah sesuai materinya dan nomornya sudah siap,
Jika sudah, kita lakukan unggah materi sosialisasi ke akun media sosial, lalu dievaluasi pada minggu kedua apakah sosialisasi sudah diterima, dan yang keenam melakukan evaluasi kegiatan konsultasi dan sosialisasi berkas pada minggu ketiga. Jadi kita lihat nanti apakah berkas yang masuk kendalanya sudah semakin sedikit atau belum, dan yang terakhir membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kritik dan saran dari mentor, coach, dan ibu penguji sangat saya butuhkan untuk perbaikan rancangan aktualisasi ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Azia, atas presentasinya. Dan selanjutnya, mohon testimoni dari mentor. Saya mentornya kok terlempar ya? Sini nggih, Pak. Ya tuh, iya mentornya atau di situ aja ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Pak Agus nggak apa, di situ juga nggak apa-apa. Nggak apa. Silakan Pak Agus untuk memberikan testimoninya atas rancangan dari Mbak Azia. Kami persilakan Pak Agus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan sejahtera. Untuk testimoni kemarin memang sudah dimintakan kami evaluasi ya. Kemudian saya perbaiki 1, 2, 3, 4, 5 banyak itu. Kemudian sudah dibenahi dan pada dasarnya saya sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh Saudara Azizah. Catatan-catatan yang kami berikan sudah ditindaklanjuti oleh Mbak Nur Azizah. Jadi pada prinsipnya sudah benar apa yang disampaikan tadi untuk testimoni daripada untuk prajabatan tersebut, Pak. Demikian. Matur nuwun Pak Agus. Nanti mohon sama-sama. bimbingannya saat Mbak Azizah di lapangan melakukan aktualisasi. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama, Pak. Akan kembali ke posisi. Tidak apa-apa. Selanjutnya, mohon dengan hormat Ibu Kenti untuk memberikan saran-saran perbaikannya. Kami persilakan Ibu. Monggo Ibu Kenti. Dibuka buannya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bangkit selaku moderator dan coach, kemudian Bapak mentor, Pak Agus, dan ini peserta Mbak Nur Azizah Esos yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, sehat, dan tetap semangat dalam rangka mengikuti rancangan aktualisasi yang pada pagi hari ini dipaparkan oleh Mbak Nur Azizah. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada senior saya Pak Bangkit yang memberikan support, kemudian juga semangat kepada Mbak Nur Azizah, dan juga kita kembali bertemu dalam keadaan sehat ya Pak Bangkit. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya, bagus sekali apa yang sudah disampaikan. Memang kalau terkait dengan kematian itu kadang-kadang kita akan menanyakan kepada dinas sosial itu sulit karena itu tadi, karena pemberkasannya mungkin kurang rapi ya, kemudian penumpuan berkasan itu kadang-kadang tidak disusun dengan rapi ya. Oleh karena itu tadi yang disampaikan Mbak Nur Azizah, bagaimana upaya pengurangan penumpukan berkas santunan kematian melalui sosialisasi berkas untuk memenuhi syarat dan layanan konsultasi via WA di dinas sosial ya. Yang pertama, Mbak Nur Azizah, mengapa Anda mengambil ini, terinspirasi dari mana? Kedua, saran dari saya itu di struktur organisasi itu kan Anda membuat bagus itu sudah rapi, tetapi tidak diberi keterangan bahwa jumlah pegawai di sana berapa. Ya.
jumlah pegawainya berapa, kemudian yang sarjana berapa, dan sebagainya, supaya kita memetakan untuk mengetahui SDM yang ada di dinas sosial ya. Kemudian terkait dengan WA group, apakah nanti dengan WA group ini akan berlangsung seterusnya? Ya, kalau Mbak Aziza ada di situ terus. Kalau tidak, apakah nanti bergeser ke tempat yang lain? Apa bisa dibuatkan aja semacam itu banner untuk persyaratan kalau misalnya mengurus kematian itu begini loh syaratnya, sehingga ketika orang datang itu bisa langsung membaca, jadi tidak kebingungan. Bisa juga melalui WA group ya, kalau itu langsung terjawab. Tapi kalau melalui ini setiap orang bisa membaca, jadi walaupun orang luar di internal pun itu juga kadang-kadang kalau kita tidak jeli juga tidak tahu bagaimana persyaratan yang ada di dinas sosial itu sendiri. Saya rasa itu Pak Bangkit saran dan masukan juga pertanyaan yang singkat. Terima kasih, silakan Mbak Aziza untuk menjawab singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Monggo. Silakan Mbak Aziza dijawab dan dibagi sarannya yang diberikan. Yang pertama, terinspirasi dari mana gitu ya. Yang jelas ini kebijakannya baru Ibu dari wali kota sendiri. Nah, itu baru terlaksana tahun 2021 karena kebijakannya keluar Desember 2020. Bung, matikan satunya. Yang entar diambil dulu. Ya, enggak boleh. Ya. Matikan dulu. Nah, jadi itu permasalahannya memang kita alami dari awal berkas masuk itu. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum jelas gitu persyaratannya itu. Padahal kita juga udah membuat poster syarat-syarat yang harus dibawa ke dinas sosial itu apa, tapi ternyata masih ada aja berkas yang dibawa itu kurang persyaratannya, entah itu kurang stempelnya, kurang salah satu berkasnya seperti itu. Nah, untuk terkait WhatsApp-nya itu apakah nanti akan berlangsung seterusnya atau tidak? Nah, itu sebenarnya kita punya pelayanan, cuma setiap pelayanan itu punya nomor sendiri-sendiri gitu loh Bu. Jadi kayak di SLRT itu ada DTKS, jadi nanti DTKS sendiri. Terus PKH, terus santunan kematian. Jadi itu nanti punya tugas sendiri-sendiri, tugasnya juga gitu. Nah, saya terinspirasi kenapa kok membuat WA aja, karena ini yang pertama di masa pandemi kita sangat dibatasi dalam hal pertemuan dengan orang-orang, apalagi masih tinggi-tingginya kasus, akhirnya berkas itu ya cuma ditaruh di kardus, nanti kita bawa masuk, kita cek. Nah, kayak gitu kita menghindari berkas yang masuk itu kurang. Nah, kalau kurang kan nanti petugas juga harus menghubungi yang bersangkutan lagi. Oh, ternyata berkasnya kurang. Nah, akhirnya kan masyarakat harus kembali lagi. Nah, diharapkan dengan adanya nomor WA khusus konsultasi, Bu, bukan grup, ya, mohon maaf. WA-nya jadi ini untuk masyarakat yang mau mengajukan santunan kematian. Kita beri nomornya, nanti mereka yang datang boleh konsultasi, apakah misal tanya apakah berkas yang saya akan bawa ke dinas sosial ini sudah benar atau belum. Nah, nanti kalau sudah benar kita bilang, oh ini sudah benar, boleh dibawa ke kantor, dikumpulkan di tempat yang disediakan. Jika belum, nanti mereka bisa tanya, oh ternyata kekurangannya di sini. Nah, mereka bisa lengkapi dulu, baru dibawa ke dinas sosial. Karena selama ini yang mereka bawa itu ya yang mereka tahu. Akhirnya kan ada berkas yang kurang. Nanti akhirnya petugasnya menghubungi lagi si pemohon ini. Akhirnya bulet gitu loh, Bu. Itu sih dari saya. Nanti untuk masalah ditindaklanjuti atau tidak, ya semoga ini bisa berlanjut seterusnya, nanti bisa dialihkan ke petugas yang mungkin akan menggantikan gitu. Baik, Mbak Nur Aziza, saya paham. Jadi kalau poster sudah ya, tinggal itu karena pandemik, jadi harus melalui WA group, itu sangat bagus. Tapi cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu kan luas ya. Jadi melalui apa? Selain kan ini, jadi misalnya masyarakat menghubungi nih. Ini nanti ada WA grupnya melalui
lewat ini Bu, kita Mungkin setiap orang datang. media sosial kan, ke dinas sosial punya website, punya Instagram, Oh, website. punya Oke, baik ya. lain-lainnya. Ya, saya paham. Ya, jadi ini saya bisa menerima, bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya di rancangan di seminar aktualisasi. Mbak Aziza, bagus sekali. Tapi tolong nanti juga dari Pak Mentor, Pak Agus ikut mendukung, karena SDM-nya tadi ya tolong ditambahkan berapa jumlah SDM-nya, sehingga nanti bisa tidak hanya Mbak Aziza nih yang bisa membuka WhatsApp itu atau menginformasikan, oh nanti menghubungi saudara Aziza, menghubungi saudara ini kan banyak ya nama-namanya itu. Jadi untuk evidence-nya juga dilengkapi ketika nanti seminar aktualisasi, termasuk konsultasi, kemudian mungkin Mbak Aziza melaksanakan sosialisasi kepada dinas sosial, bagaimana caranya. Nah, itu merupakan bukti bahwa di waktu Anda membuat rancangan ini sudah dibuatkan rencana. Ini loh saya akan membuat program ini. Nah, pas ketika seminar nanti itu bisa disampaikan kepada penguji, kemudian kepada coach, ini loh buktinya Pak, saya sudah melampirkan ini. Bila perlu di video juga nggak apa-apa nih, pakai HP, jadi ada buktinya. Barangkali itu, terima kasih. Lanjutkan untuk ke tahap berikutnya ya Mbak Aziza, mudah-mudahan sebagai calon pegawai negeri yang handal, ini menjadikan Mbak Aziza lebih baik lagi ke depannya. Silakan. Amin, terima kasih Bu. Dan Pak moderator, Bapak Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, berarti tidak ada estimasi biaya. Oh iya. Mbak Aziza. Iya Bu. Tidak ada estimasi biaya, Ji. Nanti kita pakai WhatsApp ya. Iya, WhatsApp sama posternya kan bisa online Bu, nggak perlu dicetak. Oke, ya, sip. Makasih, Pak Bangkit, silakan Pak Bangkit. Terima kasih. Sebelum, halo Mbak Aziza. Tadi saya di penguji itu bukti ya di slide Mbak Aziza belum muncul. Tolong tulis bukti yang harus dipersiapkan. Ini penting sekali. Dan setiap kegiatan itu harus ada prediksi bukti apa yang harus dipersiapkan. Di slide-nya tadi belum ada. Makanya ini saran dari penguji tadi tolong didengarkan, ditambah nanti ya, yang bukti yang di kolom jadwal tadi. Kemudian juga evaluasinya ditampilkan, evaluasinya karena nanti harus ada pembandingan antara sebelum dilakukan aktualisasi dan sudahnya, baik kualitas maupun kuantitas. Silakan. Kemudian saran dari penguji tadi sebenarnya bagus sebetulnya, kalau mau nambah banner, ya kan, di dalam banner itu bisa ditulis, ya kan, persyaratan, dan paling bawah itu kontak person Nur Aziza, WA Nur berapa, sehingga orang yang jadi tamu di dinas sosial untuk urusan berkas kematian itu sudah tahu bahwa kontak personnya ini, tidak perlu tanya-tanya lagi kalau ada standar. Murah itu Mbak Aziza. Di Jogja itu hanya sekitar 20-30 ribuan. Buat satu atau dua sudah cukup bagus. Dan ini saran dari penguji tadi sebenarnya bagus sekali kalau mau diterima, ini bagus. Saya mendukung itu. Oke ya. Lalu nanti isinya direncanakan, dikonsultasikan ke mentor. Jadi dipasangnya diamnya aja di depan di front office lah, di front office-nya yang urusan kematian. Gimana? Sanggup nggak? Sanggup, insya Allah sanggup. Sanggup. Jadi nanti ini akan dilaporkan hasilnya pada nanti 6 minggu lagi. Oke ya. Dengan demikian, presentasi dari Mbak Nur Aziza sudah selesai. Mohon nanti diperbaiki. Kemudian untuk dikonsultasikan pada mentor, selama bimbingan mentor, Anda melaksanakan aktualisasi. Selamat ketemu lagi nanti 6 minggu lagi. Selama 6 minggu lagi, kalau konsultasinya ke metodologis, bisa ke kami. Siap. Ya, terima kasih. Dengan demikian sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Mentor, Pak Agus, dan Ibu Penguji. Oke, terima kasih, Mas.
jawaban, silahkan. Yang kedua siapa? Lift langsung, Pak. Boleh, Lift langsung. ikut juga enggak?